Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke guys, kembali lagi ke channel kita. Channel lu, Bang. Channel gua ya. Oke. Jadi kali ini gua akan sharing sama temen gua, namanya Ikhlas. Perkenalan dulu dong. Ya boleh. Nama gue Ikhlas Hanif Amrullah, bisa dipanggil Ikhlas. Gue sekarang semester 2 di Fakultas Adab Al-Qasim University. Oke, jadi kita akan sharing tentang beasiswa Al-Qasimiyah ya. Kenapa gue pilih temen gue Ikhlas ini? Karena dia paling baru, paling fresh dan baru terakhir datang. Oh, kirain apa? Jadi insya Allah tuh informasinya itu masih akurat ya, insya Allah. Masih fresh ya? Oke, sebelumnya kelas gimana tuh? dari mana asalnya? Gue dari Solo, Bang. Solo, ini orang Solo ya. Jadi kan kita sering banyak ini ya, dapat info-info gitu ya tentang masalah beasiswa di Al-Qasimiyah. Kebanyakan kan lewat Instagram, terus lewat broadcast WhatsApp, dan malah sampai ketika itu kita dapat kasus yang kayak ditambah-tambahin gitu ya. Masih ingat gak lo? Kayak gitu-gitu kan ya. Jadi kita sebenarnya mau klarifikasi dan juga mau jelasin yang mana yang bener gitu kan ya. Jadi oke, langsung kelas nih masalah Al-Qasimiyah nih ya. Kan kalau misalkan di info yang kita dapat beasiswanya tuh full ya, bener nggak sih itu? Kalau kata gue pribadi itu nggak bener-bener full sih. Kalau dari awal ya, karena kayak pengurusan berkas itu kita sendiri kayak legalisir. Nanti kan kalau misalkan kita emang diterima, itu kan bakal legalisir, bakal berangkat ke sini kan, ke Qasimiyah kan. Dan itu dari sejak awal itu belum beasiswa. Tapi ketika kita udah nyampe sini, udah jalan 1 bulan, bulan kedua itu udah mulai beasiswa. Oke, itu teman-teman ya. Jadi beasiswanya itu nggak full ya, terutama berangkat ya. Tapi kalau bisa dibilang full sih full ketika udah sampai sini. Gitu. Iya, bener juga. Ketika kalau dari awal ya belum sih. Kalau udah sampai sini full, insya Allah. Berarti yang nggak full itu tiket ya, tiket berangkat. Jadi tiket berangkat kita sendiri sebulan. Sama. Biaya hidup sebulan pertama di sini kita sendiri. Terus juga pengurusan berkas kita sendiri. Jadi kayak legalisir, terus fotokopi apa segala macam itu kita sendiri. Pas di Indo nih, ketika kita di Indo itu kita sendiri. Kan kalau di sini ketulisnya nih di info yang resmi ya, yang kita sering share ke teman-teman itu, cakupan beasiswanya pertama bebas biaya kuliah. Benar ya. Terus itu uang saku atau uang tunjangan bulanan. Benar. Kemudian itu kita dapat asrama juga. Bener banget. Benar. Ini di asrama nih BTW. Ini di asrama nih tagging ya. Kemudian yang keempat itu tiket PP, pesawat pulang pergi, tapi cuma 2 tahun sekali. Bener juga ya. Kemudian ada asuransi kesehatan, dapat visa juga, dan ID Emirates atau KTP-nya sini lah ya, kalau kita bilang. Oke, ini yang benar-benar resmi ya, yang 7 ini nih, beasiswa cakupannya. Berarti yang nggak termasuk tuh tiket sama pemberkasan yang tadi kata Ika sebutin. Ngomong-ngomong, waktu lu kesini berapa tiket? Tiket ya? Sebenarnya waktu itu kurang lebih ya 5 jutaan sih, 5.700.000. 5.700.000. Itu yang langsung. Naik Emirat. Naik Fly Emirates berapa? Itu gue pertama kali tuh, Mang. Itu gue pertama kali naik pesawat Emirates dan itu pengalaman dan enak sih. Intinya itu langsung dan apa namanya? Emang harga segitu sih. Kalau pengen mula sih sebenarnya ada kayak Cathay, pesawat-pesawat itu. Cuman maskapai kita ya. capek di jalan juga, transitnya berjam-jam, bisa 2 hari dan sebagainya. Jadi intinya teman-teman dulu waktu Ikhlas kesini naik Emirates, kalau gua dulu kesini sebelum Ikhlas naik Oman Air. Jalan naik Oman? Naik Oman Air gua. Berapa duit? Dapatnya 6,9. Allah. 7 juta kurang 100 teman-teman. Jadi karena ketika itu emang waktu gua berangkat tuh lagi musim haji kelas. Jadi yang haji-haji balik, gua berangkat ke sini. Jadi tiket tuh naik semua. Gitu ya? Yunus aja sampai dapat, dia naik Fly Emirates kan. Dia bayar sampai 12-13 juta. Oh jadi, gue dengar lu ternyata Yunus ya? Yunus, 12 juta. yang 13 juta Yunus. Wah, 2 kali lipat itu jihad. Jihad masih 4 juta, masih enak. Karena dia waktu visanya turun masih jauh-jauh hari. Kalau gua itu berapa hari gitu. Ya untung banget lah, dapat 7 juta juga udah lumayan gitu kan. Alhamdulillah. Kemudian ya lanjutnya untuk masalah beasiswanya. Proses pendaftaran. Ini kan kita pertama urutan tahapannya daftar online ya. Daftar online. Kemudian habis daftar online ngapain? Coba bisa jelasin dong dikit. Oh, jelasin dikit ya. Jadi urutan pendaftaran tuh pertama daftar online. Terus habis itu namanya dapat email nomor pendaftaran. Kalau kita sih bilangnya Rokom Jami'i ya. Iya. Terus kemudian nanti seleksi berkas. Seleksi berkas nanti. Jadi setelah kita daftar online, setelah kita dapat nomor pendaftaran itu ada 2 opsi tuh. Berkas kita lulus, ada juga yang diminta untuk ngebenerin berkas. Ada juga yang bahkan langsung ditolak di situ.
langsung ditolak. Misalnya contoh kayak ijazahnya udah lewat dari 3 tahun atau 2 tahun, itu kan udah nggak bisa tuh. Itu langsung ditolak. Biasanya kan emang di luar syarat kan. Ada juga yang emang misalkan berkasnya kurang lengkap, misalkan rapot kelas 12-nya nggak ada, itu biasanya suruh ngelengkapin kayak gitu. Jadi ada kesempatan. Terus setelah dapat, udah misalkan nih kita udah lulus seleksi berkas, kita bakal dapat email wawancara. Kalau pengalaman gue tahun lalu pakai Skype ya, masih pakai Skype, tapi tahun ini teman-teman kemarin yang daftar itu pakai Zoom ya. Pakai Zoom, dan setelah itu baru nunggu email penerimaan. Kita sih bilangnya Qabul Mabda'i ya. Qabul Mabda'i atau waktu itu gue tertulis Tasyrih Mabda'i. Yang intinya penjelasan bahwa kita ini sebenarnya udah diterima dan ada permintaan khusus dari Univ buat ngurus berkas-berkas kita kayak gitu. Nah, setelah itu kita tuh di email Qabul Mabda'i itu kita bakal diminta untuk legalisir dan ngurusin berkas-berkas itu, dan berkas ini dikirim ke Univ via waktu itu terakhir DHL. Iya, DHL. DHL tuh kayak JNE ya. JNE tapi ininya internasional. Kita nggak di-endorse ya, ada? Nggak ada. Nggak di-endorse. Ini boleh nyebut nama nih? Boleh, nggak apa-apa. Boleh ya? Kalau udah channelnya udah gede, insya Allah di-endorse lah ya. Jadi intinya pakai DHL waktu itu, dan nanti ketika berkas sudah sampai Univ, ternyata nanti dilihat sama Univ kan yang diminta Univ tuh bener-bener apa yang diminta Univ, baru nanti kita dikirim visa dari sini, dari sono. Jadi visanya berarti elektronik ya? Iya, jadi kita nggak usah ngurus visa ke kedutaan di Jakarta gitu kan? Nggak usah. Jadi udah nunggu visa. Udah ada visa visa tuh. Kita tinggal ngeprint aja. Udah siap berangkat itu. Nanti tinggal ditentuin kayak berangkat kita tuh tinggal disuruh milih. Jadi waktu gua tanggal 13, 14, 15. Ditentuin Univ tanggal kedatangannya. Nanti juga sama, setiap yang mau mahasiswa baru pasti kayak gituin. Dan berangkat ke sini kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman pas visa datang itu kita dikasih rentan waktu gitu ya. Misalkan di emailnya ditulis dari tanggal segini sampai tanggal segini kita harus datang. Nah, jadi pinter-pinter teman-teman buat beli tiket yang murah ya. Oke, yang selanjutnya ini persyaratan atau dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan untuk daftar di Al-Qasimiyah University. Kira-kira apa aja, kelas? Jadi pada dasarnya ijazah. Wajib ada tuh. Ijazah asli ya. Dan itu tidak bisa digantikan dengan surat keterangan lulus ataupun apapun itu. Intinya ijazah asli harus ada. Harus ijazah ya? Nah, ijazah asli. Kemudian terjemahannya. Ijazah asli dan terjemahannya. Kalau misalkan udah bahasa Arab, ya udah nggak usah diterjemahin gitu. Dipakai langsung gitu. Dipakai langsung ketika daftar online. Kemudian rapot sama terjemahan rapot. Rapot sama terjemahan rapot. Rapot sama terjemahan rapot. Kelas 10, 11, 12. Nah, jadi 3 kelas ya, dari kelas 1 SMA gitu ya. Kalau KMI ya, kalau orang-orang Gontor tuh bisa KMI kan ya? Iya, kelas 4, 5 sama 6. Ya, itu kayak gitulah intinya. 3 intensif gitu. Setara sih 10, 11, 12. Bisa juga kalian pakai paket C. Kalau seperti saya juga pakai C. Kelas 10, 11, 12, dan itu rapotnya itu pasti ada. Karena ada yang nanya, "Bang, kalau paket C gimana? Nggak ada rapotnya?" Ada, minta ke sekolahan, itu ada. Berarti rapotnya. Itu paket C-nya yang abal-abal. Waduh. Kalau nggak ada rapotnya. Angkat tangan saya, Bang. Intinya itu ya, ijazah sama terjemahan, rapot sama terjemahan. Kemudian paspor. Paspor ketika daftar itu memang wajib ada. Karena nanti ketika ngisi daftar online itu ada kolom khusus buat paspor. Sama ada kita masukin nomor paspor kita berapa. Berarti paspor wajib guys ya. Tadi setelah paspor? Setelah paspor, lupa teman-teman. Ya, setelah paspor itu ada pas foto, ketika daftar nanti upload foto juga. Backgroundnya putih. Putih. Terus ada SKCK, surat keterangan, catatan kriminal. Jadi intinya kita ini terbebas dari catatan kriminal. Dari itu biasanya dari kepolisian sih. Ada juga yang dari sekolah kayak gitu. Tapi gua kemarin dari kepolisian. Terus juga terjemahannya juga. Kemudian akte kelahiran dan terjemahannya juga. Kemudian surat keterangan kesehatan. Jadi dinyatakan bahwa kita ini sehat gitu. Walafiat ya. Dan itu kalau gue sih rekomendasiin dari rumah sakit daerah ya. Dan itu insya Allah harganya nggak terlalu mahal. Berapa lo waktu itu? Gue waktu itu 30.000. Gue nggak tes yang macem-macem ya, nggak kayak penyakit dalam, TBC dan nggak. Itu selain intinya berwujud aja. Iya. Dan itu rumah sakit daerah Solo dan ya alhamdulillah. Di Solo lebih murah ya. Kalau di Cianjur ketika itu 84.000. Waduh, wah. Emang kalau Cianjur kan dekat ke Jakarta ya, mungkin gitu. tarifnya naik gitu. Lagi pembangunan Masjid Agung nggak kemarin? Ya bener juga sih ya, alun-alun Cianjur ya. Oke, skip.
Habis itu fakultas nih, fakultas yang tersedia, ini gue bacain masalah fakultas. Ini kita ada 5 fakultas di Alkosimia. Pertama itu Fakultas Syariah dan Pendidikan Islam. Ini gue sekarang, alhamdulillah. Kemudian Fakultas Sastra Arab, Bahasa Arab dan Humanitis. Ini kelasnya. Kemudian ada Fakultas Ekonomi dan Administrasi. Kebetulan kita baru ada 1 mahasiswa ya, dari cewek kalau nggak salah. Inas cewek. Ya kalau nggak salah. Kemudian keempat itu komunikasi. Ini komunikasi kita belum ada kalau nggak salah. Kemudian di Fakultas Ilmu Quran banyak ya, nggak harus disebutin satu-satu. Ini untuk masalah fakultas yang tersedia di Alkosimia University. Terus nih 2 catatan ya untuk teman-teman yang daftar ekonomi sama komunikasi itu kita harus punya IELTS. Ya kan ya? IELTS. Minimal 5,0. Kalau IELTS 5.0. 5.0 ya? Kalau TOEFL baru 6.1. Soalnya gue nggak ngambil, jadi nggak ngerti. Iya, gue juga nggak ngerti sih. Gue baca doang dari sini. Jadi TOEFL itu kita nerimanya TOEFL IBT. Yang sistem apa sih, yang formatnya IBT itu di atas 61. Kalau IELTS itu rentangan 5 ya, 5 ke atas. Oke, kayak gitu. Terus nih untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa hubungi di website resmi kita. Kita ada www.alkosimi.ac.id. Bukan kita sih, Univ sih. Oh iya, Univ sih. Univ. Kemudian IG resminya apa, Kelas? IG resmi Alkosimia Uni. Kemudian IG kita PPMI itu Aku.id. Ya, aku.id. Oke, teman-teman bisa nanya-nanya ke 3 itu. Ya kalau misalkan ke IG Univ kayaknya susah sih ya. Paling ke kita aja ke IG PPMI. Kemudian ini untuk tadi persyaratan semuanya udah. Paling kita terakhir sebelum penutup, gue pengen nanya kayak pengalaman lu selama 1 semester ya udah di sini. Nah, 1 semester jalan 2 semester berarti kan. Gimana perasaan lu? Ya gue ini ya, alhamdulillah explore hal-hal baru yang nggak ada di Indonesia dan di sini kita pelajarin dan itu enak sih. Pokoknya ya berkembang lah. Berkembang ya? Banyak dan dapat banyak pengalaman, ibroh dan ini juga kalau kita dapat apa namanya? Kalau pendapat gue pribadi ya, jadi kalau kita jadi orang yang terpilih dari seleksi, itu saingannya sama orang-orang terpilih juga dong. Pastinya. Kita semua ya kan, terus teman-teman dari negara lain, itu wah saingan orang-orang terpilih itu susah. Iya intinya. Gitu. Apalagi orang-orang itulah ya. Iya, kita tuh saling bersaing dan masya Allah gitu. Kalau lihat orang-orang luar negeri belajar tuh, wow mereka mujtahid bener-bener serius. Malam gak tidur. Kadang-kadang merasa malu gitu ya? Kadang kayak minder ya Allah. Ya Allah. Kita kok belajarnya nggak seperti mereka gitu. Kalau keluar nih ke lorong nih, kita keluar kalau jam-jam 2. Pasti mereka masih belajar tuh. Iya pasti masih belajar. Walaupun ada yang main PES 1-2 ya kan. Hiburan. Tapi kebanyakan mereka belajar dan merojaah di tangga-tangga, mereka setoran satu sama lain. Intinya ya gitulah, gue dapat pengalaman banyak dan asik sih belajar di sini, alhamdulillah. Ya. Yang terakhir, pertanyaan terakhir nih yang sering ditanyain sebelum kita tutup. Kan kita ini di sini ngambilnya rata-rata jurusan Islam. Sedangkan kan Uni Emirat sendiri kan ya terkenal seperti Burj Khalifa, Dubai gitu kan. Dengan gemerlap kotanya itu kayak gimana menurut lo? Pendapat lo, pandangan pribadi lo kayak gimana? Pendapat gue pribadi. Dengan jurusan yang kita ambil di sini. Jadi alhamdulillahnya kita tinggalnya di Sharjah ya. Sharjah ya. Jadi Sharjah ke Dubai itu nggak nyampe sejam sih, 3/4 lah kalau nggak salah. 45 menit lah ya. 45 menit segitu. Jadi emang sih pusat kehidupan tuh banyak banget di Dubai dan itu kayak pusatnya gitu loh, Dubai, Abu Dhabi. Kita di Sharjah di bawah naungan Syekh Muhammad Al-Qasimi. Beliau masya Allah, beliau ini banget. Pertama beliau tuh sangat memuliakan ahli ilmu juga. Buktinya kita dikasih beasiswa juga. Dan alhamdulillah suasana di sini tuh beda seperti yang dibayangkan orang-orang gitu. Ketika kita misalkan ikhlas belajar di mana di Dubai, orang-orang pasti kan mindsetnya mungkin ya, banyak orang yang bilang pasti, wah jadinya nanti Dubai gimana dong? Pulang-pulang gimana dong? Takutnya jadi ulama liberal itulah. Tapi alhamdulillah ternyata ketika sampai sini, alhamdulillah suasana terbentuk dan enak sih. Pokoknya Islami dan laki-laki sama perempuan juga dipisah, mahasiswa dan mahasiswi. Kita gedung sendiri, asrama sendiri dan beda, terpisah banget. Mereka di sana, kita di sebelah sini dan ya seperti itu. Jadi teman-teman ya untuk Sharjah juga itu kalau misalnya kita tahu Emirates yang satu-satunya Emirates di Uni Emirat Arab yang sangat memuliakan namanya education sama religion. Bener. Catatan ya, di sini sampai-sampai kalau di Sharjah itu nggak ada khamr.
Serius ya? Serius. Oh, gue baru tahu yang itu. Serius. Sampai nggak ada namanya minuman keras kalau di Sharjah itu. Kalau mungkin di Dubai, Abu Dhabi mungkin ada ya. Dan kan di sana, di Indo aja masih banyak gitu ya, yang mayoritas Muslim. Tapi kalau Sharjah sendiri, ini salah satu khususiat ya, keistimewaan Sharjah itu kayak gitu. Emang karena sultannya itu memuliakan banget namanya ahli ilmu. Makanya kita beruntung sih dapetnya di Sharjah. Ya mungkin namanya kalau misalnya ke Dubai ya paling sesekali untuk jalan-jalan kan ya, refreshing. Pengen tahu gimana sih ya. Tahu gimana gitu kan ya. Oke guys, terima kasih. Mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dengan akhir ikhlas. Ini nggak ada isinya? Nggak ada, ini cuma endorse doang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.